Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Graystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget. Hari ini kita akan bahas koin dari sektor decentralized science, sebab banyak sekali yang minta untuk dibahas ya. Di kolom komen banyak yang minta dibahas untuk Bayo Protocol. Kita akan bahas hari ini, kemudian juga ada token URO atau Urolitin, dan juga Rifam Pichin atau RIF yang banyak juga di request sama teman-teman di kolom komen. Jadi karena sektornya sama, jadi kita akan coba untuk gabungkan dalam satu video. Teman-teman, sebelumnya aku mau informasikan dulu ada token DAC yang bakalan listing ya, DAC Chain akan listing di Gate.io dan teman-teman bisa dapetin airdropnya secara gratis. Gitu. Kemudian teman-teman juga bisa ikutin campaign-nya. Untuk teman-teman yang berhasil deposit token DAC, akan ada hadiah sampai 1455 token DAC yang akan dibagikan kepada kalian yang berhasil melakukan deposit minimum 485 token DAC di Gate.io. Dan juga untuk pengguna baru juga bisa dapetin sampai total 970.000 token DAC juga. Silakan klik join di sini dan juga kirim untuk mengikuti DAC Carnival event dari Gate.io. Nanti linknya aku sertakan di kolom deskripsi. Oke, sektor decentralized science adalah sektor yang cukup baru ya di pasar kripto, dan memang hype-nya lumayan bagus belakangan ini. Meskipun memang secara beberapa hari terakhir lah bisa dibilang mengalami koreksi. Karena memang ya market cenderung penuh dengan ketidakpastian, dan token-token dengan tema decentralized science juga di awal listing biasanya itu akan nge-pump signifikan, dan per video ini dibuat tanggal 12 Januari, mayoritas sih dalam 7 hari terakhir, project-project decentralized science ini udah minus. Ya, ada yang 36%, ada yang 14%, 42%, 30%, 42%, 47%. Ada yang plus, HPO 18%, tapi mayoritas merah lah untuk project decentralized science. Oke, kita akan bahas ya. Bayo Protocol hari ini diperdagangkan di kisaran level 7.164. Kita sebenarnya sudah sempat ulik Bayo Protocol sebelum dia listing. Ekspektasinya sih waktu itu Bayo ada di kisaran 3-5 dolar di awal listing. Tapi ternyata setelah dia listing di banyak exchange sekaligus, itu nggak sampai level tersebut ya. Bahkan Bayo cuma bisa menyentuh area 0,9 dolar something. Belum ke 1 dolar udah koreksi cukup parah. Seperti itu. Jadi project dari Bayo sendiri merupakan sebuah project yang diinisiasi untuk mendapatkan pendanaan, kemudian membangun komunitas terutama dari kalangan saintis, kemudian juga ya para peneliti ya teman-teman, para peneliti, kemudian juga mahasiswa dan juga komunitas yang berhubungan dengan perkembangan teknologi sains ataupun juga yang berhubungan dengan bio atau individual atau mungkin makhluk hidup. Ya, semacam itulah. Jadi intinya ini adalah sebuah platform di mana tujuan dari diciptakannya Project Bayo ini adalah untuk mendapatkan pendanaan dari siapapun yang memang pengen mengembangkan industri dari bioteknologi ini semakin lama semakin besar. Itu. Di dalam platformnya mereka menyediakan layanan staking, kemudian liquidity management, ada insentif juga bagi mereka yang aktif memberikan jurnal ataupun hasil-hasil penelitian di platform ini. Kemudian juga ada Launchpad ya, Bio Launchpad, di mana mereka bisa meluncurkan project-project tertentu di dalam platformnya. Gitu. Kalau kita lihat memang secara kegunaan token, Bayo ini lebih kepada Bayo DAO ya, yang memang bertujuan untuk melakukan voting atau untuk komunitas internal dari project ini. Mungkin akan ada sesuatu nih, misalkan ada penelitian, mereka pengen untuk mendapatkan suara. Kira-kira kita bikin penelitian di bidang apa? Nah, itu bisa menggunakan token Bayo ya untuk para holder.
seperti itu. Jadi ekosistemnya ini masih sangat-sangat baru, masih sangat-sangat early, dan menurut saya sih dari decentralized science sendiri adalah sektor yang cukup baru. Apakah bakalan sustain atau bisa bertahan lama? Semua tergantung sih gimana market kripto ya, tapi biasanya market kripto sangat dinamis. Sesuatu yang cukup ramai sekarang belum tentu akan survive sampai beberapa tahun ke depan. Sebagai contoh, metaverse. Orang-orang udah nggak ngomongin lagi metaverse ya kan. Jadi ya itu, lambat laun sebuah project yang sempat hype belum tentu akan lanjut hype di masa depan di market kripto. Jadi semuanya bisa silih berganti berubah begitu cepat. Makanya kita wajib untuk selalu melakukan update ya, berita, narasi, dan juga perkembangan dari market kripto. Tuh. Bayo sendiri punya maksimum supply di 3,3 miliar token, sementara yang beredar adalah 1,29 miliar token. Untuk pasarnya kemarin cukup bagus, dia sudah listing di banyak exchange sekaligus ya dalam satu waktu, yang berarti likuiditas harusnya semakin bagus. Bayo sendiri untuk pengguna exchange lokal, kalau nggak salah itu ada narasi negatif ya. Tadi saya sudah posting juga, teman-teman, exchange lokal delisting massal token kripto yang tidak terdaftar. Dan Bayo kalau nggak salah di delisting juga di toko kripto, kemudian juga di Pintu, dan juga beberapa exchange lainnya mungkin melakukan hal serupa, gitu. Jadi Bayo Protocol kena masuk daftar list. Mungkin teman-teman yang baru trading di market, ya ini adalah apa namanya, sesuatu yang baru di market kripto Indonesia, karena kita baru aja melakukan transisi dari yang sebelumnya diaudit oleh Bapepti, sekarang udah dialihkan ke OJK, dan sepertinya udah mulai ada gebrakan gitu, sehingga Bayo tidak bisa diperdagangkan di beberapa exchange lokal, teman-teman. Masih bisa teman-teman dapatin kalau teman-teman pakai exchange luar, seperti itu. Lalu bagaimana untuk pergerakan harga ya dari Bayo? Bayo di awal listing memang langsung pump signifikan. Dari harganya 0,02 di launchpad-nya Binance langsung naik signifikan sampai kisaran level 1,4 ya. Tapi cuma nyentuh doang. And then dia bergerak turun dan sampai sekarang masih juga mengalami penurunan. Artinya belum ada indikasi pembalikan arah terkait dengan Bayo. Dari saya pribadi, belum terlalu bisa merekomendasikan untuk buy. Kenapa? Karena dia belum menunjukkan indikasi pembalikan arah. Bayo sendiri secara teknikal kita melihat terus mendapatkan tekanan jual di awal dia listing ini. Dan menurut saya di level saat ini sih masih belum ideal buat teman-teman yang pengen untuk entry, terutama yang punya pandangan konservatif. Kalau teman-teman yang suka mengambil resiko ya itu balik lagi, karena kan itu preferensi masing-masing. Tapi kalau untuk teman-teman yang konservatif, yang takut-takut untuk masuk, di posisi sekarang Bayo ini masih cukup rawan, belum menemukan level support yang cukup solid. Sementara ini area 0,44 sudah berhasil di breakdown. Itu berarti Bayo bisa koreksi lanjut ya sampai level yang belum bisa ditentukan. Saya sendiri belum bisa prediksi kapan Bayo bakalan bisa recover. Seperti itu. Kalau kita lihat sih memang dari tren decentralized science banyak yang koreksi. Jadi sangat-sangat make sense kalau ada project Bayo yang sekarang adalah top leader juga mengalami fase koreksi tersebut. Begitu. Ya, nantikan aja kapan dia akan ada indikasi reversal. Mungkin itu adalah timing yang lumayan bagus. Sementara ini sih kita masih dapat bearish engulfing pattern ya atau candle, di mana itu merupakan sebuah indikasi bahwa seller masih cukup aktif. Buat teman-teman yang mau pantau Bayo, silakan masuk ke Google kalian ya. Ketik aja reversal candle tick pattern. Nah, itulah pokoknya. Cari nih, pelajari. Ada beberapa bentuk candle yang akan bisa teman-teman jadikan sebagai hal penting. Kayak bullish engulfing, kemudian kayak morning star, ada juga bullish pin bar, itu adalah indikasi market bakalan bullish. Dan juga masih banyak gambar-gambar chart yang lain. Tuh, jadi bisa dipantau dulu. Itu buat Bayo. Next kita akan bahas untuk urolitin sama Rifam Pichin. Ini agak-agak aneh namanya ya. Tapi sebenarnya dua project ini merupakan project yang diinisiasi oleh Pam Science. Jadi sumbernya sama.
Jadi dari Pump Science ini kita bisa melakukan listing sebuah project. Teman-teman yang pengen untuk melisting sebuah token bisa klik yang request eksperimen di sini. Kemudian masukkan nama tokennya, nama tickernya apa. Kalian bisa bikin kripto kalian sendiri di sini. Gitu. Nah, kripto yang sudah berhasil dibikin kebetulan adalah dua koin ini, yaitu Uro sama Riv. Ya, Uro Litin dan juga Rivampicin. Ini merupakan sebuah platform, jadi Pump Science ini adalah sebuah platform di mana teman-teman bisa create sebuah project kripto berbasiskan spesialisasi adalah science. Yang berhubungan dengan science, teman-teman bisa bikin di sini. Ada beberapa kategorinya. Ada level 1 yaitu fase cacing atau worm. Di mana fase cacing ini teman-teman wajib ya untuk bayar sekitar 300 sampai 500 dolar untuk create sebuah project. Kemudian ada juga level 2 yaitu Flies. Flies ini dia biayanya lebih mahal, ada di 2000 sampai 3000 dolar. Teman-teman, ada juga Mice atau tikus. Ya, ini biayanya lebih mahal lagi sampai 30 sampai 60.000 dolar. Dan itu bakalan berpengaruh sama nanti market cap dari project kalian, kemudian bagaimana project tersebut juga bisa berkembang itu sangat-sangat dipengaruhi oleh level-level tersebut. Jadi ini semuanya berbiaya dan tidak ada yang gratis dalam pembuatan dari Pump Science. Itu ya hal yang penting untuk teman-teman perhatikan. Nah, yang aku bikin kaget adalah dua project ini, Uro sama Riv, ini adalah project meme token. Jadi dia adalah meme token dengan tema decentralized science. Jadi ternyata decentralized science itu nggak cuma yang serius-serius, tapi juga yang bercandaan. Jadi di Pump Science ini kita bisa, katanya sih, kata website ini ya, blockmates.com, ini adalah sebuah permainan. Jadi Pump Science ini adalah sebuah permainan di mana teman-teman bisa main permainan yang mereka bikin. Tapi setelah saya cek ini cuma video recording doang. Ada gambar kayak apa sih ini, eee, rayap atau apa, mungkin serangga, ya itulah pokoknya. Cuma itu doang dan nggak ada permainannya, gitu. Jadi, ya itu, di sini ada pengaturan, suhu, temperatur, kemudian dosis. Nah itulah, pokoknya saya kurang paham juga ini project apa, tapi yang pasti ini project aneh banget, teman-teman. Dan menurut saya ini adalah sebuah meme token yang memang dibikin sedemikian rupa, dikemas sedemikian rupa, mungkin supaya bisa menciptakan satu tren yang baru di market. Tapi sebenarnya ya, useless teman-teman, tidak ada fungsinya juga, gitu. Uro kalau kita perhatikan harganya hari ini diperdagangkan di kisaran level 446 rupiah, di mana Uro ini sudah mencapai maksimum supply. Dia bisa diperdagangkan di beberapa exchange saja seperti Bitget, KuCoin, Maxi, ya itu sih teman-teman. Kalau kita bicara dari sudut pandang supply, ini udah maksimum supply, jadi nggak akan ada inflasi ya. Gitu. Kita akan lihat dia gimana dari price action. Uro kurang lebih masih bergerak dalam posisi sideways sejak di awal listing di Bitget. Overall sekarang lagi menyentuh area support yaitu di 0,025 dolar. Ini merupakan area support yang sangat penting. Uro sementara belum ada indikasi pembalikan arah, tapi karena dia saat ini berada di area support, kita ekspektasi akan ada semacam bounce back ya secara jangka pendek. Kalau Uro bisa mantul, maka area 0,025 adalah area yang sangat ideal untuk melakukan akumulasi dengan syarat ini bisa berhasil, bisa juga malah bablas turun. Jadi ketika nanti harganya sudah drop di bawah dari 0,022 itu adalah sentimen negatif dan harusnya sih bakalan mengarah ke level all time low yang baru. Jadi untuk Uro sementara ini posisinya masih cukup rawan. Ya, ada potensi tapi masih sangat rawan. Next kita akan bahas Riv atau Rivampicin. Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp382. Ini project running di jaringan Solana. Sudah bisa diperdagangkan di Bitget, KuCoin, Maxi, Get.io dan juga beberapa exchange lainnya.
Gitu dia sudah mencapai maksimum supply juga, sama maksimum supply-nya di 1 billion atau 1 miliar gitu. Secara project apa bedanya antara si Rift dan juga si Uro? Ya nggak ada, teman-teman. Mereka sama-sama meme token, sama-sama dibikin oleh Pump Science ya, dan ya itu, mereka udah jadi dan harganya sudah bisa diperdagangkan dan volatile seperti ini. Rift sendiri bergerak masih cenderung koreksi, masih cenderung turun, tidak diimbangi dengan volume smart money yang bagus. Artinya Rift ini agak kurang sih teman-teman, dan secara price action dia terus mengalami posisi yang drop. Ya, dia sudah breakdown dari area support kuat yaitu di 0,0410 dan sekarang mengarah ke level all time low. Di posisi kayak gini udah nggak ideal buat teman-teman entry. Sangat-sangat berisiko, sangat-sangat berkemungkinan untuk pergerakannya lebih turun dari harga saat ini. Gitu. Jadi dari saya sih nggak terlalu bisa banyak komen ya. Sampai mana dia turun, ya sampai ada pantulan. Dia tidak punya area support kuat lagi. Jadi ya biarkan dia turun. Rift. Ya, jadi itu sih pembahasan dari Uro, Rift, dan juga Biotech. Intinya, project Decentralized Science secara jangka pendek mayoritas masih pada merah. Jadi kita masih menunggu ada aliran dana masuk. Ya, semoga aja Wales bisa cepat kembali melakukan akumulasi koin-koin dengan narasi Decentralized Science ini. Oke, sekian aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Don't forget to join in our group on Telegram. Ya, for the link you can check in description. Thank you so much teman-teman udah nonton. Kalau ada pertanyaan lain bisa langsung tulis di kolom komen. Akhir kata saya Andri, makasih.